Selamat siang, saya Prof. Dwi. Sebentar lagi saya akan memperagakan bagaimana cara pemeriksaan path of closure sebagai salah satu analisis fungsional di bidang ortodontik. Pemeriksaan fungsional di bidang ortodonsia berguna untuk membantu menegakkan etiologi maloklusi serta menentukan rencana perawatan. Ada 4 pemeriksaan fungsional, meliputi pemeriksaan path of closure, pemeriksaan freeway space, pemeriksaan temporomandibular joint atau TMJ, dan pemeriksaan pola atrisi. Pemeriksaan ini dilakukan langsung pada penderita. Path of closure merupakan salah satu pemeriksaan fungsional yang berguna untuk melihat arah pergerakan mandibula serta kelainan yang terjadi. Pada pemeriksaan ini dapat diketahui apakah pasien mempunyai arah gerakan mandibula yang normal atau terjadi gerakan mandibula yang tidak normal yang disebabkan oleh adanya deviasi atau displacement mandibula. Peralatan hand instrument yang kita perlukan dalam pemeriksaan path of closure itu adalah kaca mulut, kemudian sonde. Kaca mulutnya harus 2 untuk kita nanti bisa membuka mulut ya, kemudian pinset. Itu yang kita perlukan. Sonde boleh sonde lurus, sonde setengah lingkaran atau sonde yang lainnya. Kita perlu mempersiapkan model studi yang sudah diberi teraan untuk oklusi sentris dan teraan pada bagian posterior untuk oklusi sentris di bidang sagital. 2 garis pada daerah molar dan canines kiri dan 2 garis pada molar dan canines sebelah kanan. Saya akan memulai dengan menerangkan fungsi dari garis-garis yang kita buat di dalam model studi. Yang pertama kali adalah garis median muka. Kita buat garis median muka pada posisi oklusi sentris. Mungkin bisa dilihat ini adalah garis median muka. Kemudian di samping garis median kita juga harus menetapkan relasi gigi posterior pada posisi sentris. Oklusi sentris ini kita beri tanda di daerah canines dan di daerah molar 1. Kiri dan kanan. Nah, ini garis-garis ini tidak hanya sekedar garis itu dibuat, tetapi diperlukan di dalam kita melakukan pemeriksaan path of closure. Nantinya akan saya jelaskan pemeriksaan path of closure. Kita ke pemeriksaan path of closure. Pemeriksaan path of closure itu agak sulit karena kita harus mengamati gerakan mandibula dari posisi istirahat ke oklusi sentris, dan perlu diketahui bahwa gerakan itu hanya sekitar 2-3 mili saja. Oleh sebab itu, cara pemeriksaan path of closure ini spesifik. Yang pertama kali kita harus melihat garis median pada model. Ini adalah relasi garis median terhadap gigi pada model pada oklusi sentris yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kita tinggal melihat bagaimana posisi garis ini apabila mandibula pasien dalam posisi istirahat. Apabila ada perubahan posisi seperti ini, misalkan pada waktu dia terbuka atau posisi istirahat, sedangkan pada waktu oklusi sentris dia segaris seperti ini, maka dianggap terjadi path of closure yang tidak normal dari arah transversal. Selanjutnya, pasien kita anjurkan untuk rantai dagu sejajar dengan lantai dengan tujuan supaya mudah pengamatan. Pertama kali pasien dibiarkan mandibula posisi istirahat. Jadi kapan terjadi posisi istirahat? Ketika dia tidak posisi sentris. Jadi ini sudah posisi istirahat. Kita buka sedikit sekitar 2 mili. Kemudian kita amati relasi insisif sentral rang bawah terhadap sentral rang atas. Kita buka sedikit, kemudian kita katupkan untuk oklusi sentris.
apabila pada saat posisi istirahat relasi incisif sentral rang atas dan rang bawah itu berbeda dengan oklusi sentris pada model, maka dianggap terjadi patoklosur yang enggak normal dari arah lateral. Selanjutnya kita melihat patoklosur arah sagital. Kita sekali lagi perhatikan garis yang sudah kita buat, kemudian kita lakukan pada pasien. Tutup lagi, tutup, iya, buka kecil sedikit aja, tutup lagi. Ini arah sagital, kita lihat daerah kaninus dan daerah molar. Baik, saya kira kalau memang tidak sesama dengan garis yang kita buat pada model studi, maka patoklosur arah sagital dianggap normal. Apabila terdapat perubahan midline pada saat pasien membuka dan menutup mulut, maka pasien diindikasikan terdapat path of closure tidak normal. Kelainan pada path of closure dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Displacement mandibula atau perubahan letak pada diskus artikularis yang menyebabkan perubahan gerakan mandibula. 2. Deviasi mandibula atau kelainan bentuk mandibula. Biasa terjadi pada saat mandibula mempunyai ukuran yang sama besar dengan maksila. Cara pemeriksaan patoklosur yang merupakan salah satu dari analisis fungsional di bidang ortodontik. Kami akan memberikan video yang lainnya yang berkaitan dengan analisis fungsional pada kesempatan yang lain. Staf Orto mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat buat mahasiswa maupun untuk para dokter gigi yang melakukan perawatan ortodontik. Terima kasih.